Pergilah. Yao Yuekong melihat ke belakang dengan tiba-tiba, dan menyadari bahwa hantu yang berkeliaran di ruang dan waktu telah dikejar dan dibunuh, dan segera berubah menjadi cahaya bulan untuk melarikan diri. Dan Qin Yichen bersembunyi di lengan bajunya, terus-menerus membelai pemahamannya yang lebih dalam tentang ruang dan waktu di baris ini. Dampak terhadap ruang dan waktu tampaknya terbagi menjadi 3 tingkatan. Level pertama adalah terlibat dalam turbulensi ruang dan waktu, dan akan terbunuh oleh turbulensi ruang dan waktu, serta diburu dan dibunuh oleh hantu yang berkeliaran di ruang dan waktu. Hanya lapisan pertama ini sudah cukup untuk menghentikan banyak kemampuan hebat, dan bahkan tanpa pakaian brokat surgawi, langit bulan iblis tidak dapat melakukan perjalanan terlalu jauh. Tingkat kedua adalah dengan paksa turun ke ruang dan waktu yang bukan miliknya, dan menderita reaksi yang lebih serius. Misalnya, Yao Yuekong menjadi 11 atau 12 tahun, dan Kaisar Wei membalas. Itulah dunia, penolakan dan hukuman atas segala sesuatu yang bukan miliknya di sini. Tingkat ketiga adalah secara pribadi mempengaruhi masa lalu dan masa depan, yang menyebabkan hukuman yang paling mengerikan dari ruang dan waktu dan surga. Itu sangat mengerikan, bahkan Raja Dewa tidak berani menolak dengan mudah. Namun, bahkan cara ruang dan waktu memiliki keadaan khusus. Misalnya, Qin Yichen melewati celah waktu dan ruang terakhir kali dan melihat Dewa Raja Huang Quan. Tapi situasi seperti ini sangat jarang. Alasan celah ruang waktu adalah penglihatan yang disebabkan oleh Huaxu dan Qilinzi akan melihat langit lagi. Visi semacam ini sulit didapat. Tetapi setelah kembali ke garis waktu normal, klan Kaisar Ke sepertinya tidak berubah. Dan bahkan leluhur pertama Kaisar Ke tidak mencatat bahwa dia melihat keturunan Ke Tiangxuan. Ini membuat Qin Yichen penasaran. Apakah mereka benar-benar mengubah masa lalu? Qin Yichen menduga itu karena celah ruang waktu akhirnya sembuh. Dan celah ruang waktu bukan hanya sebuah lorong, tetapi juga gangguan dalam ruang dan waktu. Ketika lubang yang retak sembuh pada saat itu, ruang dan waktu yang kacau akan dibawa keluar dari kekacauan. Tentu saja, mungkin juga leluhur pertama Kaisar Ke kehilangan ingatan itu secara langsung. Bagaimanapun, dunia ini indah dan tidak terbatas. Saat bepergian ke waktu dan ruang yang bukan miliknya, Qin Yichen telah melupakan keberadaan Feng Tianxing. Jadi bukan tidak mungkin untuk memuluskan ingatan dan segala sesuatu tentang leluhur pertama Kaisar Ke. Secara keseluruhan, ruang dan waktu alam semesta luar biasa, dan Qin Yichen hanya melihat puncak gunung es. Tetapi dia menjadi lebih penasaran dan merindukan langit berbintang yang tak berujung. Jalan surga memang yang paling adil. Seberapa besar perubahan itu bagi dunia, harga yang ditanggungnya juga akan berubah. Misalnya, orang dengan dampak paling kecil, memata-matai masa lalu dan menjadi penjelajah waktu, hanya bisa berada di pinggir lapangan dan tidak bisa memengaruhi. Apalagi, keterbatasan mencongkel masa lalu sebenarnya sangat besar. Karena untuk saat ini di mana masa lalu adalah masa depan, semuanya akan hancur. Misalnya jika Qin Yichen kembali ke masa lalu, dia melihat bahwa leluhur kulit hitam ingin menerima Yuan Tiandi sebagai muridnya. Tetapi baginya, Kaisar Yuan Tian sudah menjadi murid Kaisar Tian dan Heizu. Dan bahkan jika dia kembali ke masa lalu untuk mengetahuinya, itu tidak ada gunanya. Terlebih lagi, bahkan pada tingkat pertama, hanya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sangatlah sulit. Dihadapkan pada kejaran pergolakan ruang dan waktu serta hantu ruang dan waktu, iblis Yuekong tanpa brokat surgawi hanya akan direduksi kemana-mana untuk mundur. Qin Yichen memperkirakan bahwa bepergian melalui ruang dan waktu adalah satu-satunya cara untuk menjadi kaisar melalui ruang dan waktu, yaitu, Kaisar Haoyi dapat melakukannya. Karena selain tidak bisa menahan arus turbulensi ruang dan waktu, Demon Yuekong lebih penting karena dia bukanlah cara ruang dan waktu untuk menjadi seorang kaisar, dan dia tidak bisa mengontrol ruang dan waktu. Itu sekuat langit bulan iblis. Dan hanya bisa dikalahkan dan dihancurkan oleh aliran waktu dan ruang yang bergolak. Dan apa perbedaan antara tidak bepergian dalam waktu dan ruang yang ingin Anda mata-matai, dan tidak bepergian? Tidak ada gunanya sama sekali. Leluhur Haoyi benar-benar sangat pintar. Sepertinya orang tuanya hanya bisa mencapai tingkat pertama, tapi dia bisa melewati banyak hal dan membuat perubahan di generasi selanjutnya. Qin Yichen menghela nafas. Demon Yuekong masih berkeliaran di seluruh dunia, dan turbulensi waktu dan ruang hampir tidak bisa mempengaruhinya. Kecepatannya sangat cepat, dan itu tidak terhalang ke segala arah. Dan dengan kekuatan Demon Emperor of Demon Yuekong, terbang ke setiap sudut dunia serangga, itu tidak akan memakan waktu lama. Qin Yichen memandang Zerg sepanjang jalan, sarang cacing di dunia cacing, dan banyak penghalang telah didirikan. Meskipun saya tidak tahu sudah berapa lama diasingkan, Zerg telah membangun pijakan di sini, menonton pawai dan menjelajahi pasukan Zerg yang dapat menyerap bintang. Qin Yichen yakin bahwa jika itu normal, tidak mungkin bahkan salah satu kaisar untuk membunuh Raja Dewa Zerg. Aku tidak tahu apakah Fan Yujun adalah wanita bodoh. Sekarang aku merasa terlalu murah untuk menyerahkannya kepada Bapak, dan lebih baik dilempar ke depan Kaisar Iblis Penjara Surga. Qin Yichen berpikir begitu, tetapi Permaisuri memang sengsara saat ini. Permaisuri dan Kaisar Sensiang melarikan diri di alam semesta yang luas, tetapi tubuh kaisar mereka berlumuran darah,
terluka parah dan sekarat, jauh lebih parah daripada luka yang dibawa Yao Yuekong kepada mereka. Meski dari segi kekuatan, permaisuri dan Dewa Gajah ibarat dua kapal raksasa dalam pergolakan ruang dan waktu. Namun Qin Yichen hanyalah sebuah kapal kayu kecil. Dan turbulensi ruang dan waktu, seperti badai yang dahsyat, juga bisa menjungkir balikan kapal besar. Lebih buruk lagi, meskipun permaisuri dan Dewa Gajah adalah dua kaisar, mereka tidak memiliki pakaian brokat surgawi. Hingga saat ini, mereka hanya bisa membiarkan gejolak ruang dan waktu melanda mereka, menyaksikan banyak keajaiban di alam semesta. Tepatnya, prestise kekaisaran mereka bisa bertahan dari pergolakan ruang dan waktu. Tetapi ketika ombak semakin berdenyut, prestise kaisar semakin aus, dan tubuh kaisar rusak parah, dan secara bertahap tidak lagi didukung. Hal yang paling menakutkan adalah hantu yang berkeliaran di ruang dan waktu juga memburu mereka. Dan Yao Yuekong bisa lolos dari kejaran hantu karena memakai brokat langit, mampu menahan gejolak ruang dan waktu. Seolah-olah raksasa Yao Yuekong tidak lagi terkena tsunami, dan bisa bergerak maju dengan kecepatan penuh, sehingga terhindar dari binatang laut di lautan. Tetapi permaisuri dan Dewa Gajah harus menahan gejolak ruang dan waktu sambil bertarung melawan hantu ruang dan waktu. Tidak ada orang lemah yang bisa mengembara dalam ruang dan waktu dan menjadi hantu yang mengejar dan membunuh penyelundup. Wajah permaisuri pucat, dan dia meletakkan segel Kaisar Brahma di kepalanya, dengan pola dao yang menyelimuti dirinya. Namun, pada saat ini, segel Kaisar Brahma semuanya mulia dan redup, dan sulit untuk melindunginya. Dapat dikatakan bahwa segel Kaisar Brahma tidak lagi dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata kekaisaran, dan Dewa Kaisar Gajah telah lama berani melawan dengan tubuh Kaisar yang sombong, dengan enggan mengenakan baju besi gading di tubuhnya. Pada saat ini, armor gading juga penuh dengan goresan, compang camping, seperti giok busuk yang bisa pecah kapan saja. Tidak mungkin, paling lama ada 2 jam lagi sebelum kita menjadi hantu ini. Kaisar Shen Xiang tidak bisa menahannya lagi. Waktu dan ruang yang paling dia inginkan untuk dicapai oleh aliran waktu dan ruang yang bergolak bukanlah di depan istana surgawi atau Kaisar Yuantian, tetapi untuk mengirimnya kembali ke saat sebelum dia melangkah ke gerbang bintang alam serangga. Jika dia sudah tahu ini sejak lama, dia tidak akan setuju dengan penderitaan yang akan dia derita jika dia dibunuh. Luka Fan Yujun tampaknya sedikit lebih serius daripada Kaisar Shen Xiang. Bagaimanapun, selama pertempuran wormhole, Yao Yuekong pada dasarnya telah mengincarnya sepanjang waktu. Darah di sudut mulut Fan Yujun menghilang tanpa pernah menetes dalam aliran waktu dan ruang yang bergolak rambut pirangnya, yang seperti air terjun, sekarang berserakan seperti daun-daun mati. Sepasang murid Kaisar, yang tampaknya memiliki lapisan segel dao, juga bingung di antara murid Kaisar yang tahu semua jalan. Tapi di bagian terdalam, ada nyala api yang menyala-nyala. Wan Xing, anakku, tunggu ibuku kembali.